Jadi banyak hal akan jadi pertimbangan kami untuk bisa menentukan siapa nanti yang menjadi pendamping saya. Ya. Selain juga harus bisa menaikkan elektabilitas, tetapi juga sebagai sosok yang bisa bekerja sama dan lain-lain. Tentu hal ini juga akan bisa menjadikan satu duet yang baik untuk Kota Malang. Jadi memang saya serahkan kepada partai terkait dengan mappingnya, karena peta dari bagaimana kondisi politik adalah partai-partai yang tahu. Tapi ada beberapa yang akan menjadi satu catatan saya apabila nanti ini juga akan jadi satu pertimbangan oleh partai-partai tersebut untuk menentukan siapa nanti yang menjadi damping saya. Karena ini kan jadi istri kedua kan Karena istri pertama ada. Tribuners dan pembaca harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, penanggung jawab harian Surya Biro Malang. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah birokrat Nyel yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai penjabat Wali Kota Malang. Bener ya? Siap. Kita sapa Bapak Wahyu Hidayat. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah, Sam Iksan. Sam Iksan kalau bahasa Malangan kita. Baik, kelihatan Malangannya kan Sam. Ya. Sam, boys ilakes ya. Sam, boys ilakes. Tribuners, sebelum kita berbincang dengan Bapak Wahyu Hidayat, sebaiknya saya menyampaikan sedikit, mensepil profil Bapak Wahyu ini kan. Pak Wahyu Hidayat ini beliau lahir di Malang. Betul. 17 Desember 1966 ya Pak ya. Siap, atau tahun ini menginjak di usia 58. Betul. Ya Pak ya. Nanti Desember 58 nanti. Nanti Desember ya. Beliau meniti karir dari bawah, betul Pak? Betul. Dari ASN, aparatur sipil negara. Beberapa jabatan pernah beliau emban sampai beliau menjabat sekretaris daerah Kabupaten Malang. Kemudian terakhir beliau dipercaya oleh Gubernur Jawa Timur menjadi penjabat Wali Kota Malang, dan baru saja beliau mengundurkan diri. Siap. Melepas jabatannya. Kenapa Pak melepas jabatan? Apa enggak enak Pak? Ya Sam Iksan matur nuwun. Jadi untuk lebih menyemangati untuk warga Kota Malang, kita punya jargon Kota Malang sama sekali. Jadi kalau saya sampaikan Kota Malang, nanti tolong dijawab dengan boys ilakes ya. Baik. Iya. Kota Malang, boys ilakes. Ya. Matur nuwun sama Iksan. Jadi saya merasa terhormat ini bisa diundang untuk podcast ke sini, adalah podcast yang kedua kali ini sama Iksan saya di sini. Dan yang pertama saya menjabat sebagai pejabat Wali Kota Malang. Dan tadi sedikit koreksi Samiksan. Jadi memang untuk pejabat kepala daerah ini yang menunjuk adalah presiden. Oh betul, presiden. Jadi SK-nya ada oleh Pak Mendagri dan gubernur hanya melantik. Itu, dan saya sudah melaksanakan sebagai pejabat Wali Kota Malang 11 bulan. 11 bulan gitu. Ya, dan akhirnya tanggal 17 Juli kemarin sesuai dengan ketentuan dari surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri, apabila saya ingin berkehendak untuk melanjutkan dan ikut dalam pemilihan kepala daerah, saya harus mundur, dan saya sudah mengajukan mundur. Dan alhamdulillah tanggal 10 Agustus kemarin saya sudah menyerahkan jabatan saya sesuai dengan SK Mendagri kepada pengganti saya, pejabat Wali Kota Malang yang akan melanjutkan saya. Dan memang tadi pertanyaan Samiksan, memang ya
kenapa kok misalkan padahal udah jadi jabat wali kota Malang kan begitu. Kami memang berangkat pun karena diusulkan. Ya, diusulkan dan tentunya prosesnya juga tidak mudah ya, karena bersaing tidak hanya di tingkat lokal tapi juga dengan provinsi dan kementerian. Akhirnya disaring, ketemu 3 calon ya, diajukan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden memilih. Terkait dengan 3 calon tersebut akhirnya keluar SK Mendagri dan dilantik oleh Bapak Ibu Gubernur. Nah, dalam perjalanan memang luar biasa Samiksan Kota Malang ini ya. Walaupun saya warga Kota Malang, asli Malang. Dan tentu bagaimana histori Kota Malang itu saya rasakan benar sebagai warga Kota Malang, dan akhirnya saya ditunjuk sebagai orang pertama. Tentu banyak hal yang ingin saya lakukan demi Kota Malang. Dan itu saya lakukan tidak semuanya dapat saya lakukan. Keinginan banyak. Dari masyarakat, dari DPRD, dari semua komunitas. Kita ketemu saya di sini, Pak ini gini. Belum lagi media sosial masyarakat ya. Ya. Itu jadi Bapak rasakan ketika Bapak menjadi penjabat wali kota. Sebelum saya menjabat, itu karena saya warga Kota Malang, saya KTP Kota Malang, walaupun saya Sekda Kabupaten Malang, tapi saya rasakan banyak hal. Apalagi basic saya kan tata kota. Dan saya juga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang terkait dengan tata kota. Banyak hal yang saya ingin wujudkan, saya realisasikan. Banyak hal yang selalu banyak keluhan-keluhan masyarakat. Tetapi kuota saya sebagai pejabat wali kota Malang itu kan hanya sedikit, hanya sebentar. Tentu saya dengan sebentar ini 12 bulan, 12 bulan. Dengan 12 bulan betul. 12 bulan ini saya harus memilih dan memilah kira-kira mana hal yang menjadi ini. Akhirnya saya banyak sekali, kemudian yang sudah saya selesaikan dan ini betul-betul fenomenal adalah terkait dengan exit tol di Madiopuro. Cuci mobil saya selesaikan. Tidak terlalu lama, dalam tempo tidak sampai 3 bulan cuma selesai. Dan semua dirasakan oleh masyarakat karena 7 tahun tidak selesai. Iya, tapi saya lihat kalau di exit tol Madiopuro sekarang itu udah berkembang banyak ekonomi baru, usaha-usaha baru ya. Betul. Kemudian jalannya juga udah lebar. Dan sekarang akses lebih mudah. Dan benar-benar kita merasakan kalau sudah keluar dari situ, mutu kota ini, keluar kota, artinya karena jalannya lebar, halus gitu kan, terus ada taman-taman ya, ada tengah jalan itu kan. Kan kemarin sudah jalan kembar, tamannya bagus, kemudian banyak terjadi kecelakaan di sana. Akhirnya apalagi malam hari, karena tengah itu jalan kembar, kita langsung belok, kemudian sudah ada bangunan yang tidak selesaikan 7 tahun dan banyak keluhan masyarakat. Alhamdulillah kita selesaikan. Tidak ada tambahan biaya apapun karena dari gugatan dari pihak keluarga waris menerima, dan itu adalah pendekatan sesuai dengan regulasi yang ada. Alhamdulillah selesai, dan itulah salah satu yang memang bisa saya selesaikan. Tapi banyak hal lain lagi, tapi dan tentu sudah banyak juga menuju ke penyelesaian. Untuk itulah misalnya PR sudah kami rekap, sudah kita selesaikan, baik banjir, macet, parkir, pasar, belum lagi terkait dengan kemiskinan ekstrim, pengangguran, itu semua skenario sudah kita buatkan. Untuk itulah maka dengan keterbatasan waktu itu akhirnya masyarakat itu datang kepada saya dari semua komunitas untuk bisa sudahlah Pak, lanjut Pak. Gitu ya. Jadi saya ini memang mulai saya ada satu program yang menyentuh masyarakat, kita berinteraksi, kita punya program ngobrol itu ya, yang ngobrol Mbak Silaka. Saya berharap bahwa ada satu keinginan dari masyarakat yang disampaikan pada pemerintah itu tidak ada sekat. Selama ini kita terkesan formal, tidak ada sekat, ada sekat. Akhirnya keinginan masyarakat yang ingin disampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah sudah berbuat, tidak ada satu media ataupun jembatan yang bisa memfasilitasi bahwa masyarakat ini sudah tercukupi, sudah kita terfasilitasi semua ini. Dan akhirnya keluhan-keluhan mereka itu akhirnya kita tidak dengar. Nah, akhirnya dengan ngombe ini yang tidak ada unsur formalnya, dan saya berbaur, kita menyatu, dan mereka menyampaikan unek-uneknya, tersampaikan semua. Nah, itulah akhirnya saya ingin
bisa memberikan satu kenyamanan dan pemerintah hadir. Untuk itulah banyak dari masyarakat, kebetulan saya rumahnya Bareng ya, dan rumah di Bareng itu rumah dinas saya juga dekat dengan Bareng, dan banyak masyarakat yang datang ke tempat saya untuk menyampaikan, Pak kalau bisa lanjut Pak, saya ke pasar ketemu orang-orang, Pak Wahyu kalau bisa lanjutlah, ini Malang ini sudah berubah segala macam dalam tempo yang tidak terlalu lama, dan ini sudah dirasakan ya, baik dari kalangan semua masyarakat ya, dan tentunya hari ini karena banyak, dan saya istikharah sampai sana, akhirnya saya memutuskan tanggal 17 Juli kemarin saya mundur, mengajukan pengunduran diri ya, dari mengajukan pengunduran diri dengan segala kesadaran. Saya melepaskan semua, saya ingin mendharma baktikan keinginan kita masyarakat agar saya bisa memberikan yang terbaik ya, sebagai asli orang Malang. Kemarin juga pada saat kami ketemu dengan Aremania, dan alhamdulillah Aremania juga menyambut baik karena selama ini memang terkesan Aremania ada batas ya. Pada saat kemarin Piala Presiden yang keempat kali, Aremania menyambut dengan luar biasa. Saya yang diberikan dari Arema kepada Aremania, dan piala tersebut malah dengan persetujuan beberapa Aremania yang datang sini, saya semayamkan, saya taruh di Balai Kota. Balai Kota ya. Yang selama ini mungkin piala itu dan masyarakat sudah kumpul pure dengan Balai Kota. Itu video dari reporter kami yang live langsung dari sana, itu banyak penontonnya. Wah, itu banyak waktu Pak Wahyu itu mendapatkan piala bersama-sama dengan teman-teman Aremania, itu memang banyak juga itu. Dan itu seizin Aremania pada saat itu, karena mungkin permasalahan kemarin ya, saya tidak akan, kita akhirnya dengan legowo Aremania juga menyetujui dengan mengarah piala tersebut dan ditaruh di Balai Kota. Dan selesai, kemudian saya dalam satu malam itu saya buka Balai Kota ini apabila ada Aremania ingin berfoto dengan piala presiden tersebut. Kemudian yang kedua, saat Aremania ulang tahun ya, Balai Kota saya buka semua, silakan gunakan di alun-alun untuk bisa menyambut terkait dengan acara hari ulang tahun di Balai Kota. Walaupun saya mengingatkan, silakan, tetapi saya tidak ingin ada sifatnya hura-hura, karena kita juga masih ada tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi saya minta untuk diisi dengan doa, kemudian kita rasa syukur, walaupun kita sudah menjadi 4 kali menjadi piala presiden dan ada aksi simpatik tadi itu, kita sama-sama berdoa untuk korban tragedi Kanjuruhan kemarin. Jadi alhamdulillah berjalan lancar, dan alhamdulillah juga Aremania sudah tidak merasa kaku lagi datang ke Balai Kota ya, dan kita berbaur semua, dan saya berada di tengah-tengah mereka. Dan itulah bersyukur sekarang ada presidium ya. Siap. Ada presidium. Kita harapkan juga bisa mengedukasi bareng-bareng. Betul. Lah ya. Jadi kami dengan presidium ini kita kerjasama memang ya, bersama agar kita bisa mengedukasi tadi itu, memberikan satu pencerahan kepada Aremania bahwa sepertinya harus satu, supaya nanti bagaimana kita bisa memberikan satu support yang baik kepada Arema, karena kan udah milik kita. Akhirnya kemarin udah, ya wis aku cocok iki wong Malang segala macam, ya sudah podo Malang ya udah kan begitu. Jadi boy silakes lah gitu. Sampai sana. Pak Wahyu. Siap. Sam Wahyu ya. Siap, sama. Sam Wahyu. Tadi jenengan mengundurkan diri ya, mengajukan pengunduran dan disetujui oleh. Apakah memang benar-benar itu langkah jenengan, langkah Sam Wahyu mau mencalonkan diri menjadi cawali di Pilwali Kota Malang itu ya? Betul itu ya? Ya. Okay. Jadi memang mengundurkan diri itu sebagai bentuk apresiasi saya juga, karena desakan-desakan masyarakat, keinginan masyarakat. Kemudian yang kedua karena saya ini sebagai asli Karangalam, Karangalam. Kemudian yang ketiga ini juga karena banyak PR yang belum saya selesaikan. Saya 11 bulan, tapi hasil yang sudah saya
berikan kepada masyarakat Kota Malang walaupun hanya 11 bulan dan nilai positif ya, terutama juga alhamdulillah ini Sam Iksan bahwa sebelum saya sertijab kemarin saya masuk dalam 6 pejabat kepala daerah terbaik kinerjanya tingkat nasional se-Indonesia, itulah. Dan masuk dalam 6 ini masuk langsung 3 kategori. Oke. Apa saja itu, Pak? Ya, bisa disampaikan kepada warga Malang ini. Ini kebetulan ini penilaian yang luar biasa karena selama tiap 3 bulan sekali kami dari pejabat kepala daerah selalu dievaluasi oleh Irjen. Oleh Irjen Kemendagri. Irjen yang paling strength ya. Ya, kita selalu gini dan jenengan di WA terus gitu. Kami 3 kali triwulan untuk menyampaikan kinerja saya itu selalu mendapatkan nilai yang sempurna katanya begitu. Nah, untuk itulah maka kemarin kami masuk dan penilaian ini tidak hanya dari Irjen Kemendagri tapi menggandeng salah satu media tingkat nasional yang diberikan kepercayaan oleh Pak Mendagri untuk melihat sejauh mana apakah kinerja yang sudah dilakukan oleh pejabat Pak daerah ini betul benar terlaksana atau tidak. Betul. Dicek karena media nasional punya panjangan tangan sampai di bawah dan alhamdulillah kami langsung masuk dalam 3 kategori, yaitu kategori kesejahteraan rakyat, kemudian yang kedua adalah pelayanan publik, kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Ya mudah-mudahan dengan 3 kategori ini bisa memberikan bahwa saya sudah bekerja dengan baik dan sudah saya berikan semua dan ini juga untuk warga Kota Malang. Jadi Bapak Mas Sam Wahyu ingin melanjutkan hal-hal yang baik ini. Iya, betul. Karena waktu menjadi PJ hanya 12 bulan, 11 bulan Pak 11 bulan saya karena mundurkan diri. Itu masih butuh waktu lama untuk mau baik. Betul. Okay. Baik Sam, kabar yang beredar Sam Wahyu ini sudah mendapatkan rekom dari 2 partai yang pasti ya, yang sudah tersebar umum ya. Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia, gitu kan. Benar ya? Ya, alhamdulillah 2 partai itu sudah memberikan rekom kepada kami dan dalam perjalanan juga ada beberapa partai yang sudah merapat dan sepakat untuk bisa sama-sama mendorong dan mendukung saya untuk bisa maju dalam konstelasi pemilihan kepala daerah Kota Malang. Ini bukan hanya 2 partai saja ya, ada 2 partai lain yang akan rencananya mengusung Sam Wahyu. Ya 2 partai lain sudah sepakat. Jadi Gerindra dan PSI sudah ditambah dengan 2 ini sudah deal. Jadi kita ada 4 dan ada beberapa partai lagi yang saat ini sedang kita diskusikan ya. Iya. Ini kan pendaftaran tinggal menghitung hari ini. Pendaftaran ke KPU kan tanggal 27 Agustus ini kan. Betul. Jadi kira-kira Sam Wahyu gerak cepat ini. Ya, kira-kira dalam seminggu ini nggak tidur ini. Hari-hari kritis kan memang. Hari-hari kritis. Jadi memang harus Malang, Jakarta, Surabaya, gitu ya. Itu. Ya. Tapi ada kemungkinan besar Sam Wahyu akan mendapatkan dukungan besar dari beberapa parpol yang ada di Kota Malang ya. Iya, insya Allah itu. Salah. Termasuk juga PKS ya. Saya dengar-dengar kan PKS juga ikut akan mengusung Sam Wahyu. Namun ada syarat juga dari PKS kira-kira ya. Mungkin kalau nanti kurang benar kita klarifikasi juga ke PKS ya. Nah, PKS menyodorkan 1 nama untuk menjadi pendamping Sam Wahyu ini. Iya. Jadi ada 2 ya. Kalau sekarang beredar calon wakil wali kota yang ingin mendampingi Sam Wahyu adalah satu Mas Sam Ali Muthahirin sama Sam Ahmad Fuad untuk yang disodorkan PKS. Iya. Benar itu. Ini yang kita bahas. Yang kita bahas. Jadi tunggu kejutan itu. Tunggu hasilnya. Jadi pembahasannya bukan hanya partai pengusung aja ya, tapi pendamping ini ya. Betul. Tapi tentunya pendamping ini kan bukan sekedar sosok yang disodorkan oleh partai kan. Iya. Tapi
sosok yang mampu mendongkrak juga elektabilitas gitu ya. Benar nggak itu ya? Jadi banyak hal akan jadi pertimbangan kami untuk bisa menentukan siapa nanti yang menjadi pendamping saya. Ya. Selain juga harus bisa menaikkan elektabilitas, tetapi juga sebagai sosok yang bisa bekerja sama dan lain-lain. Tentu hal ini juga akan bisa menjadikan satu duet yang baik untuk Kota Malang. Jadi memang saya serahkan kepada partai terkait dengan mappingnya, karena peta dari bagaimana kondisi politik adalah partai yang tahu. Tapi ada beberapa hal yang akan menjadi satu catatan saya apabila nanti ini juga akan jadi satu pertimbangan oleh partai-partai tersebut untuk menentukan siapa nanti yang menjadi pendamping saya. Karena ini kan jadi istri kedua kan, Karena istri pertama ada, istri kedua, jadi harus ini dulu klop gitu ya. Iya. Jangan sampai setelah jadi nanti sudah bubar di awal gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kasihan rakyat Kota Tapi clue-nya memang saya berharap memang harus yang dari milenial. Harus dari milenial. Orang yang anak-anak muda yang memang itu. Ini clue-nya aja. Clue gitu ya. Milenial. Kemarin ada Ganis Rumpoko yang deklarasi. Kira-kira Mas Ali Muthahirin juga masuk milenial juga ya? Ya, masuk dalam kategori seumuran. Ya. Sam Wahyu nggak mau men-spill inisial ya? Kan masih dalam pembahasan ya. Dalam pembahasan nanti kita tunggu hasilnya. Baik. Saya juga jadi satu yang dimintai pertimbangan untuk bisa memberikan masukan untuk partai menentukan siapa nanti yang akan dipilih itu. Artinya Sam Wahyu ini kan birokrat sejati ya, mengawali karir dari birokrat, tentunya kan nanti butuh sosok-sosok juga yang pandai berdiplomasi gitu kan. Betul. Kira-kira salah satunya itu ya. Ya. Terus komunikasi dengan anak-anak muda juga itu anak-anak muda gitu ya. Karena saya punya pengalaman birokrasi yang mulai dari bawah sampai inilah, itu yang akan menjadi tanggung jawab saya. Kemudian untuk terkait dengan anak-anak muda, saya rasa dari nanti yang mendampingi saya nanti mereka akan bisa berkolaborasi bagaimana menangkap kekerasan anak muda. Walaupun saya dalam 11 bulan ini saya selalu memberikan satu peluang ya kepada anak-anak muda untuk berkreasi, berinovasi. Saya selalu datang dan tidak hanya terkait dengan mereka mampu di era milenial dengan konteks IT-nya, tapi anak-anak muda yang berbudaya, berkesenian, itu saya selalu datang. Saya terkaget-kaget bahwa anak-anak sekarang yang saat ini bermedsos segala macam, ngotak-ngatik jadi seperti ini. Tapi saya lihat ada beberapa seni-senian ini, saya melihat anak muda semua. Saya datang ke sana, saya berikan support, saya malah berikan satu insentif kepada mereka untuk mereka semangat, karena anak muda sekarang mungkin noleh tari-tarian dia nggak mau ya. Sekarang dengan era-era seperti ini mereka lebih ke Korea nanti segala macam begitu. Ini saya keluar, langsung saya datang. Saya datang ke tempat mereka berlatih ya. Saya datang pada saat mereka pentas seni. Saya fasilitasi pada saat mereka akan tampil ya. Jadi seperti pada si Apexi di Balikpapan kemarin, saya mensupport itu. Anak-anak muda, jangan anak di Blitar, anak-anak muda semua. Malah saya memberikan masukan terkait mereka yang tampil di sana. Anak Sam Wahyu juga yang mengirimkan. Saya mengirim. Dan malah saya kirim masukan. Jangan model begini, yang rancak seperti begini. Jadi seperti kemarin saya yang jaranan yang akhirnya berjuara, juara tingkat nasional, juara kedua tingkat nasional. Saya mensupport karena akhirnya jaranan ini saya pada saat dari jadi Kota Malang, saya minta jaranan ini masuk tampil termasuk seniman dari anak-anak SMP 4. Saya itu tidak tahu kalau anak-anak SMP 4 mana. Saya pikir dia lulus SMK atau mahasiswa. Tampilannya luar biasa. Ternyata masih SMP dan menjiwai. Itu loh yang itu saya rasa bahwa saya harus ini mensupport karena anak-anak muda yang terkait dengan itu, mereka siapa lagi yang akan mencintai budaya gitu. Mumpung mereka suka, saya support. Saya datang ke padepokannya, saya bantu, saya kasih insentif. Kemudian saya nonton sendiri pada saat mereka berlatih di situ. Itu karena kalau bukan
ada rasa kebanggaan saya datang ke sana, mereka akan menjadi semangat. Dan betul menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Dan setelah itu mereka mendapatkan juara-juara karena ada support dari saya. Ya alhamdulillah semacam itu. Berarti banyak prestasi juga ini yang dari sini banyak prestasi. Karena saya ikut masuk dan saya support, saya fasilitasi ke Jakarta, ke ini ada event-event dari Pemkot, saya ajak mereka. Terus bagaimana apresiasi dari mereka sendiri, Pak? Wah, luar biasa. Rasa bangga gitu. Mereka selama ini merasa tidak diperhatikan. Dan saya tahu bahwa ini anak muda. Karena saya kaget. Saya pikir usia-usia ada usia saya misalkan itu 40, 50 kan rata-rata kan pencinta budaya kan seperti ini tidak. Mulai dari anak TK, banyak orang tua ya kalau dulu ya. Tapi ini anak-anak muda. Saya tanya kepada ini ada Pak Bambang yang ketua Pak Depokannya itu yang dia fokus kepada seni. Iya Pak, kita ada sekitar 170 dari mana? Mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa. Terus gimana latihannya? Iya Pak, setelah kuliah, setelah ini mereka datang. Terus bagaimana? Ya lah kadarnya Pak, kita begini Mas. Tertariknya dari mana dia coba? Kalau lihat pegang HP, pegang HP aja daripada main. Begitu kan? Ini mereka tuh. Akhirnya saya dukung. Dan luar biasa sambutannya karena kami sebagai orang nomor satu di Kota Malang datang ke sana mensupport mereka langsung semangat. Sambayu. Sampai hari ini tuh baru Sambayu yang menyampaikan sudah pasti mendapatkan rekom dari partai ya. Artinya kira-kira 99% akan maju ya di Pilwali nanti ya. Sementara di sisi lain kan ada mantan wali kota yang Anton kayak Pak Sutiaji yang kira-kira juga akan maju sendiri. Walaupun sampai hari ini juga belum memastikan diri akan didukung partai apa kira-kira nanti kalau beliau-beliau ini juga ikut bertarung, berkompetisi di Pilwali. Menurut Sambayu seperti apa ini? Akan bagus. Kita akan bagus ya. Kita akan berkompetisi secara positif. Adu program gitu ya. Kita adu program. Kita dan ini akan nanti disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat tentu akan bisa menilai terkait dengan program-program karena saya yakin semua juga orientasinya kepada masyarakat dan juga kemajuan dari Kota Malang dan itu akan lebih baik ya agar saya juga akan bisa memberikan terbaik juga dengan adanya mantan wali kota hadir ikut dan mereka sama-sama memberikan satu upaya untuk bisa meningkatkan bagaimana Kota Malang yang akan menjadi terbaik. Saya rasa bagus sekali. Jadi Sambayu bukan tidak malah meredup motivasinya malah tertantang juga tertantang. Kita akan adu program. Karena mereka sudah pengalaman kan. Sama. Udah pengalaman beberapa tahun kan. Sambayu hanya 11 tahun. 11 bulan. 11 bulan, sorry. 11 bulan, hanya 11 bulan aja ya. Artinya ini bukan menjadi halangan ya. Tidak, karena baik itu. Sambayu punya tekad untuk memperbaiki Kota Malang dan masyarakat Malang. Begitu benar ya. Betul. Boy sekali. Jadi kita punya tagline dari Jadi Kota Malang ini berselaras untuk Kota Malang berkelas. Jadi saya ingin membawa Kota Malang ini berkelas. Jadi saya akan menggarisbawahi terkait dengan berkelasnya. Iya, kelasnya tingkatan apa, Pak? Ya, jadi kan seperti orang Malang gitu. Biasa kita, karena saya orang Malang asli, kita kalau ngomong supaya kita akan menjadi lebih baik, biasanya kita ngomong gak kelas sih kan berarti lah gitu. Nah, supaya kita akan lebih baik, kita harus naik kelas. Jadi kita berkelasnya saya ambil memang karena malangannya. Kan kita bolak-balik, kita kalau ngomong ada orang yang nggak baik, saya kalau gak kelas sih kan. Nah, jadi bahasa-bahasa masyarakat kita ya. Iya, jadi ini saya memang ambil dalam 11 bulan ini Sami Iksan saya ini mengembalikan kepada masyarakat Kota Malang agar kita tidak lupa dengan sejarah Kota Malang. Kayak hari jadi Kota Malang kemarin, saya tidak ada hura-hura. Saya mengajak semua kepala UPD dan semua instansi Forkopimda keliling kepada heritage di Kota Malang supaya kita ada cerita mengingat. Kemudian pada saat hari jadi resepsi
saya tidak di gedung yang mewah, kita punya MCC, ASIS segala macam Islamic Center. Saya tidak mau. Saya datang ke gedung kesenian yang dulu sekarang gedung kesenian Gajayana. Nah, itu pada saat saya kecil itu dulu ada ketoprak segala macam ya. Saya ingat bahwa suasananya juga dengan modelnya gini, kemudian panggung ya, kemudian panggung ada kanan kirinya keluar tari-tarian itu kalau ketoprak dulu itu lah saya ingat lah, saya ingin mengingat itu. Kita hari jadi di sana, walaupun kondisinya seperti itu, saya minta kita upayakan kita menciptakan satu suasana agar kita ingat. Ya, jadi betul lah, di sana betul. AC-nya begitu, ada sweet, ada orang jualan kacang-kacang kan ada betul. Tapi ini kan kita merasain orang tua-tua itu merasa bangga, rindu dan kita kan menghargai orang-orang yang sudah berjuang ya sampai saya bisa sampai seperti ini. Tentu kalau bukan mereka ini siapa lagi. Nah itu termasuk juga pada saat kita puasa kemarin ya, itu juga selain saya datang ke masjid ada satu cerita yang memang selalu kayak orang Malang asli mengingat bahwa kalau kita mau buka puasa kita selalu menggunakan belanggur. Ya. Dulu kalau nggak ada belanggur kita nggak buka puasa, belanggur di alun-alun. Nah kita coba kemarin, tapi karena belanggur ini dilarang karena itu kan masuk dalam bom ya yang tidak itu kan. Saya minta kepada Pak Kapolresta dan disetujui 1 hari ini saja. Jadi kita mengingat dulu kan pada saat saya kecil kita datang ke alun-alun mendengarkan belanggur atau di rumah pada sebelum buka puasa. Setelah ada bunyi belanggur itu baru Allahu Akbar. Nah bisa gitu. Jadi orang ingat setelah itu buka. Nah gitu. Nah itu kita mengingat. Alhamdulillah dalam 11 bulan ini saya bisa mengembalikan semua agar ke depan ya saya yakin bahwa untuk kita bisa lebih maju, bisa berkelas apabila kita melihat potensi yang kita miliki, historis yang ada, permasalahan yang ada, dan keterlibatan oleh masyarakat ya untuk bisa sama-sama. Kita pemerintah tidak akan bisa apa-apa bisa menjadikan Kota Malang tanpa ada keterlibatan masyarakat. Gotong royong bareng ya. Konsep-konsep seperti konsep bottom up planning itulah yang saya selalu lakukan. Jadi ada keterlibatan masyarakat. Partisipatif Pak ya. Partisipatif. Kota Malang ini akan bisa bagus kalau tidak masyarakat, nggak ada artinya. Kita sama-sama maju untuk menjadikan Kota Malang berkelas, tapi bersama-sama dengan keterlibatan masyarakat. Banyak hal untuk sebelum saya memutuskan suatu program saya melibatkan. Seperti kita merenovasi alun-alun besok ini, memang agak sedikit lama. Kita dapat salah satu CSR dari bank daerah ya untuk membangun alun-alun. Tapi sampai saat ini memang perencanaan agak begitu lama. Itu betul berjalan. Karena apa? Saya melibatkan semua. Saya tidak ingin setelah alun-alun jadi, ini apa segala macam, tidak. Tahap semua saya lakukan, masukan-masukan. Walaupun agak lama, tetapi supaya warga Malang punya rasa memiliki. Kalau udah punya rasa memiliki, mereka tuh enggan untuk merusak karena udah menjadi milik dia sendiri dan mereka malah memelihara. Mereka itu merawat. Iya, malah ikut merawat. Nah, itulah saya upayakan seperti itu. Dan konsep saya ke depan juga sama seperti itu. Jadi keterlibatan masyarakat dengan planning dan dengan partisipasi masyarakat. Ayo kini Kota Malang ini lebih baik mana supaya Malang akan menjadi boy silakes supaya boy semua. Saya kira Kota Malang bahkan Malang Raya ini paling enak menjadi tempat yang untuk bernostalgia. Betul. Saya itu orang di luar Kota Malang. Saya menimba ilmu di Kota Malang itu kan. Saya tuh kalau nggak ke Kota Malang itu rasanya rindu. Nah, betul. Iya, betul. Saya kira ini akan dirasakan oleh teman-teman mahasiswa yang pernah menimba ilmu di sini. Betul. Dia akan merindukan itu. Betul. Dan itu saya ciptakan supaya rindunya itu terobati dengan nostalgia, dengan yang lama. Kita banyak hal yang supaya akan terhormat. Termasuk juga bukan mahasiswa, misalnya pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yang pernah dinas atau kerja di Kota Malang. Pasti dia ingin kembali Kota Malang lagi. Nah, bagaimana bisa kembali? Mereka langsung investasi. Tidak apa-apa lah, saya tak beli rumah di sini, nanti setelah saya pensiun, setelah selesai, saya tak kembali bisa Kota Malang lagi untuk tinggal di sini. Emang IPM kita ini kita tertinggi 84. Nah, itulah menunjukkan bahwa Kota Malang ini selain nyaman, tingkat pendidikannya juga sudah dapat diakui. Akhirnya mereka dari warga
warga yang memang pernah tinggal di Malang untuk bisa kembali kota Malang lagi, keluarganya disekolahkan di sana, sekolah. Jadi pada saat kembali ke kota Malang, mereka sudah bisa kumpul lagi, dan rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi mereka yang mau pensiun gitu, sudah mau pindah gitu, Pak Wahyu tolong kira-kira nanti di mana? Karena saya tata kota, jadi saya tahu pengaturan tata ruang. Kira-kira nanti kalau saya mau beli investasi atau beli tanah atau beli rumah, kira-kira di mana? Saya arahkan. Lu kenapa begini? Iya Pak, saya walaupun dinasnya keluar, saya akan investasi di sini, saya akan beli rumah di sini, biar nanti keluarga di sini. Saya tiap kali keliling sini, saya kembali lagi ke sini. Setelah saya pensiun, saya kembali ke sini lagi ya. Dan bisa menikmati seperti gitu. Jalan Ijen itu yang menjadi tempatnya orang-orang Belanda dulu ya. Betul. Dan ini akhirnya kan kemarin ini juga salah satu terobosan saya sama Iksan. Saya kan membuat Car Free Day kemarin jadi Car Free Day Reborn. Car Free Day Reborn. Ya, jadi tidak seperti yang dulu, tapi udah dengan penyelesaian. Kita menciptakan lagi Car Free Day. Car Free Day itu kan sebagai tempat untuk kita berolahraga. Ya. Tidak boleh ada kendaraan, kita lari, kita menikmati pemandangan, tidak terkontaminasi dengan adanya PKL, ada segala macam. Nah itu kita buat, ada zona-zona. Akhirnya mereka sekarang bisa menikmati. Karena kalau tercampur, Car Free Day-nya sudah tidak seperti aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, mereka akan Car Free Day-nya seperti begini. Nah, betul itu. Alhamdulillah kita buat kembali seperti ini, Masya Allah. Tingkat kunjungannya lebih banyak lagi. Betul sekali. Kita banyak PKL di sana, fasilitas pelayanan kita buat sendiri zonanya, untuk senam di sini, untuk jalan di sini, kemudian untuk ini kita bagi parkir sebelah sana, kita bagi alhamdulillah semua naik. Sampai dengan kemarin laporkan ke saya itu udah lebih dari 10.000 dalam waktu jam 6 sampai jam 10 pagi. Ternyata itu kan bukan hanya tempat untuk bersosialisasi masyarakat, tapi juga mengungkit ekonomi masyarakat kan. Betul. Datang sana semua. Saya tanya berapa kali, mereka tidak tahu saya sebagai wali kota. Saya kan karena rumah dinas di Jalan Ijen, saya jalan situ melihat. Saya tanya, dari mana Pak? Oh, dari Kalimantan loh Pak. Dari Bekasi, dari ini loh. Malah dari Bali segala macam loh. Malah saya tanya itu, malah orang-orang yang kota Malang malah tidak saya ketemu. Apa kepasan patel begitu ya? Tapi jelas ada. Cuma pada saat bertanya orang-orang dari luar gitu. Ya, jadi Car Free Day Reborn. Car Free Day Reborn. Baik. Sambayu, jenengan didukung oleh Gerindra dan PSI. Gerindra ini notabene nanti Gerindra PSI plus ya. Hari ini Gerindra akan memiliki presiden gitu kan. Sementara PSI juga diibaratkan partainya Pak Jokowi kan. Dulu kan gembar-gembornya teman-teman PSI kan seperti itu kan, partainya Jokowi gitu kan. Kebetulan sekarang juga dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi, Mas Kaisang gitu ya. Kira-kira menurut Sam Wahyu, dua kelebihan dari partai ini bisa mendulang suara elektabilitas bagi Sam Wahyu sebelum didukung oleh beberapa partai yang lain loh ya. Ya harus optimis kan. Optimis karena dengan Bapak Presiden baru nanti Pak Prabowo banyak program-program yang saat beliau menyampaikan kemarin yang memang sudah diinginkan oleh masyarakat dan tentu dengan program-program ini kita akan tidak lanjuti ya, karena memang saya didukung oleh salah satunya adalah dari Gerindra dan banyak hal yang harus kami lakukan, dan tentu sebagai tindak lanjut yang sudah disampaikan pada saat beliau mencalonkan kemarin, dan itu sudah harus kita segera programkan untuk bisa jadi biar selaras gitu ya programnya antara pusat dengan daerah gini ya. Betul. Jadi ada kepentingan juga dari Gerindra untuk memuluskan programnya Pak. Ya betul, karena kan sudah kemarin terpilih beliau, tentu program-programnya kan sudah dirasakan dan diinginkan oleh masyarakat. Itu yang akan segera kita realisasikan. Baik Sam Wahyu, sebelum warga Malang, kota Malang ini memilih Sam Wahyu, mereka butuh kira-kira program yang menarik. Bisa disepil nggak? 5 program kira-kira yang bisa mengungkit hati pemilih Kota Malang. Tadi kan sudah Sam Wahyu menyampaikan keberhasilan menjadi PJ Wali Kota Malang gitu. Kira-kira ke depan
ke depan ini kaum milenial, kaum warga Malang yang di bawah kemiskinan, anak-anak dan sebagainya butuh sentuhan-sentuhan dari pemerintah Kota Malang ini. Kira-kira apa saja kira-kira? Saya tidak akan menentukan dari 5 tetapi paling tidak pada saat saya menjabat sebagai pejabat dari Kota Malang, kita sudah menginventarisir semua keinginan masyarakat, semua permasalahan masyarakat ya. Dan sudah beberapa yang saya lakukan dan saya tuntaskan di masa jabatan saya hanya 11 bulan. Tentunya itu maaf, Sam Wahyu menjaring berkomunikasi dengan masyarakat itu saat kapan tuh? Saya selalu, dengan program STMJ itu ya? Ya, ngombe STMJ. Ngombe STMJ. Ya. Ngombe STMJ itu apa panjangannya? Ngombe itu ngobrol Mboi Silakes ya. Ngobrol Mboi Silakes. Senam Tahes Mbois Jumat. Ya, jadi saya itu memang belanja masalah. Oh, belanja masalah. Selama ini selalu saya lihat ada kesenjangan antara pemerintah Kota Malang dengan masyarakat. Ya. Ada keluhan-keluhan masyarakat ini banyak yang belum ditindaklanjuti, walaupun tentunya Pemkot sudah berbuat. Ada sumbatan gitu. Nah, ada sumbatan yang di tengah. Jadi ada hal-hal yang memang tidak cair antara keinginan dari masyarakat dengan Pemkot, dan untuk itulah saya turun langsung kepada masyarakat dan langsung mereka menyampaikan kepada saya, dan saya tidak ada kesan formal. Kemudian kita makan sama-sama, duduk bersama sejajar agar mereka menyampaikannya tidak ada satu batasan ya. Ya, batasan. Jadi rasanya kok enggak nyaman segala macam. Agar mereka dapat menyalurkan semuanya keinginannya. Wis blak-blakan aja, saya udah ngomong wis blak-blakan aja, wis podo Malangan, kayak ini Malangan aja. Semuanya bilang gitu. Iya, saya Malangan aja. Kira-kira arek Malangan ya apa? Loh ya, blak-blakan semua. Wis Sam Wahyu ngene-ngene. Gitu ya. Kadang-kadang Sam Wahyu, kadang-kadang Pak Mbois ya dipanggil oleh mereka. Ini keluar semua. Keluar semua, dan saya hadirkan kepala dinas, kepala badan, dan benar Pak Sekda. Saya melihat permasalahannya ini langsung saya selesaikannya adalah gini Pak Kepala Dinas, tolong silakan begini. Selesai. Jadi itu memang karena saya ini memang birokrat asli. Jadi saya mulai dari bawah sampai dengan saya pimpinan tertinggi, saya akan tahu bagaimana saya bisa mencarikan satu solusi permasalahan-permasalahan tersebut. Tentunya tidak dimiliki regulasi, yang ada aturan-aturan. Tidak akan melihat. Saya langsung putuskan di situ. Saya minta kepada kepala dinas yang punya permasalahan tersebut langsung laporkan pada saya untuk tindak lanjutnya. Kadang-kala pagi saya sampaikan, sore sudah dilakukan, langsung semua selesai. Dan itu saya pantau. Ada progresnya. Mantaunya lewat apa? Jadi saya diminta Kadiskominfo pada saat mereka menyampaikan tertulis. Tertulis jawabannya seperti apa dan apa tindak lanjutnya. Nah, ini teleponnya pada saya. Ada dashboard yang diberikan pada saya akan mantau. Tindak lanjutnya gimana? Dia jawab begini. Kalau nanti lanjut, saya turun langsung. Kayak banjir kemarin, saya turun langsung, saya kerja bakti. Ayo, kalau usulannya warga Malangan ya, usulannya mulai ya apa ya, kan bareng wis. Aku mudun, iki diusul, ayo kerja bareng. Mereka kan nggak mungkin. Jadi mereka diajak kerja bakti bareng sama-sama untuk menyelesaikan itu ya. Gitu. Jadi misalkan Jumat itu ya. Sabtu ini Minggu ya setuju ya sudah. Boys ini. Langsung kita selesaikan, kita kerja bakti sama-sama. Kalau sing bisa ada permasalahan terkait langsung saya. Loh iki lama misalnya iki apa iso? Oh iya Pak, udah selesai. Dan alhamdulillah dari beberapa permasalahan 99% selesai. 99,9% selesai ya. Akhirnya ada satu studi dari perguruan tinggi yang selama ini netizen terlalu banyak dengan program tersebut turun. Karena mereka tiba ingin. Kalau mereka kita kasih pengertian yang jelas, yang tepat, kemudian mereka akan memberikan satu respon. Oh iya, tiba begini. Nah, itu sebetulnya hambatan komunikasi. Artinya sebenarnya masyarakat Malang ini enak diajak kerjasama. Mereka terbuka. Nah, saya selalu, ayo kene Malangan, ayo apa wis ana. Loh iya, ngene enggak masalah. Tukang parkir pernah menyampaikan pada saya, kemudian ada juga yang pengangguran seperti begini biasa, wah akhirnya karena nggak ada sekat, karena sebelum kita ada acara ngubir tersebut, kita sama-sama kita undang mereka untuk senam STMJ, senam, kemudian setelah senam, kemudian kita makan sama-sama
Saya makan jajaran segala macam, ya cangkruk bareng penting itu mau makan ya udah, ayo sini, anunya sama, ayo kita bareng makan. Setara Pak ya. Iya, setara ya. Jadi kayak nggak ada sekat. Akhirnya mereka merasa bahwa saya ini nggak beda dengan mereka. Jadi tidak ada strata. Kepala daerah, ini warga biasa, enggak. Kita lungguh bareng segala macam. Wes gini, kadang-kala diselesaikan pada saat itu. Kita makan sebelum acara ngombe dibuka. Iya, ini, wah, lu sini gimana? Kadang-kala ada warga, lu kok tanggone iku lho. Iya, mari kenal sampean iki lho iki. Dulu SMA-nya lho, kita konco SMA belum. Oh iya, ya udah, selesai. Jadi intinya masyarakat Malang itu tidak hanya dimanfaatkan waktu pemilihan saja, tapi mereka diajak kerja bareng itu oke gitu kan, ya kan? Saya ngadakan belum saya ingin maju itu jauh sebelum itu kan. Ya, artinya kan masyarakat Malang sebenarnya ya egaliter gitu kan. Betul. Egaliter, diajak kerja bareng, nyusun program bareng gitu. Nah, kita duduk bersama, kita rangkul, kita ngwongke pada mereka. Nah, mereka akhirnya merasa bahwa oh iya, pemerintah seperti itu. Jadi mereka tidak merasa apatis bahwa pemerintah ini kok begini-begini. Saya rangkul semua kita. Karena saya ke pasar, segala macam ini. Sudah ada makanan, saya dulu di situ makan sambil bareng gitu. Dia juga katakan nggak ngerti kadang-kala lu ya tahu waduh ini gue dapat. Padahal kenapa saya sering di tengah jalan gitu ya, saya berhenti naik itu ya, misalnya naik mobil gitu ya, saya suruh sana, saya jalan sana, saya makan bakso di jalan gitu. Dan orang-orang nggak tahu. Dan barang mereka akan banyak. Karena memang ya senengan saya makanan yang pikil-pikil daripada itu. Makanya saya punya program itu sahabat UMKM. Sahabat UMKM. Terakhir saya sebelum saya mundur, memang saya menggerakkan UMKM ini sudah terbukti untuk mendongkrak perekonomian dari Kota Malang. Dari jumlah 30.000 yang ada, ini saya harus rangkul. Dan saya rangkulnya seperti apa? Saya menjadikan saya sebagai sahabat UMKM. Sahabat UMKM berarti sebagai seorang sahabat akan tahu permasalahan-permasalahan yang dilakukan UMKM, permasalahannya, kesedihannya, apapun lah saya lakukan. Nah, selain sahabat UMKM ini, saya terkait dengan UMKM ini, saya juga membuat program Kemis Boys. Kemis Boys. Nah, ini saya mendapat apresiasi dari salah satu TV swasta nasional memberikan penghargaan pada saya dengan Kemis Boys ini, karena dampaknya multiplier efeknya luar biasa. Apa itu, Pak? Bisa Tiap hari Kamis saya mewajibkan seluruh ASN untuk menggunakan produk UMKM mulai dari rambut sampai dengan sepatu. Dan saya cek UMKM mana? Saya cek di sini. Nah, dari situlah maka namanya Kemis Boys. Mereka tidak harus menggunakan batik, tidak apa-apa. Yang penting adalah produk UMKM. Produk UMKM Kota Malang. Jadi ini memberdayakan masyarakat Kota Malang sendiri. Betul. Saya udah lama itu saya buat begitu dan memang berdampak sampai dengan UMKM saya kewalahan. Kewalahannya itu berarti mereka karena tiap hari Kamis ASN dan ASN masa mau pakai baju yang sama, masih kan cari lagi bajunya, jilbabnya, celananya, roknya. Nah, mereka sampai kewalahan dan alhamdulillahnya juga direspon oleh mitra-mitra dari Pemkot, ya, baik perbankan, pendusian, jasa, dari supermarket semua ngomong pada saya, Pak, sekarang saya kalau Kemis saya juga mewajibkan semua ini dengan menggunakan Kemis Boys. Wah, alhamdulillah semakin tidak. Nah, itulah kami mendapatkan itu. Tidak hanya baju segala macam, tapi kulinernya juga. Tapi tentunya kan ini produk-produk yang memang layak kan ya. Artinya sudah di apa namanya itu ya. Ada QC-nya ya. Ya. Benar-benar layak untuk dipasarkan. Betul. Karena memang kita ada pendampingan kepada mereka agar ini sudah layak sesuai dengan ketentuan yang memang sudah bisa dijual, dan alhamdulillah rata-rata seperti itu dan diakui. Tidak hanya tingkat lokal ya, banyak orang-orang yang dari luar itu malah menggunakan produk-produknya UMKM Kota Malang. Lah, kita sendiri yang orang sini kok malah tidak menggunakan ini kan ya aneh. Dan itu selalu saya cek. Saya minta kepada kepala dinas cek kepada stafnya, betul nggak ini betul pada produk UMKM. Di hari Kamis menggunakan silakan, tapi kan Kamis wajib. Itu semua baik dari makanan segala macam kita harus menggunakan UMKM. Dan itu berkelihat
bergeliat mereka. Saya ceknya juga selain kepada UPD-UPD, saya datangi UMKM tersebut. Ya, ditanya. Betul nggak? Saya datang ke sana satu-satu saya tanya. Pada saat Sabtu Minggu saya kan nggak libur. Saya datang ke sana tanya, wah terima kasih Pak, ini kita gini. Ini cocok juga ini dengan program kami. Kami punya program untuk mempublikasikan tentang UMKM di daerah-daerah. Ini sangat menarik ini. Siap. Mulai tahun ini memang kita menggarap itu UMKM, traveling dan sebagainya itu yang kira-kira bisa ngangkat dan memberdayakan masyarakat lokal sendiri itu Pak. Ya sama seperti juga kita kerjasama ya dengan saya kemarin yang terkait dengan memang UMKM, kemudian juga meningkatkan terkait dengan kerjasama dengan Telkom ya terkait dengan IT ya kita kemarin kita kolaborasi. Ya mudah-mudahan nanti dengan UMKM ini ke depan kita bisa kolaborasi bersama karena memang saya fokus kepada UMKM. Ini saya bagaimana bisa meningkatkan kedudukan ini kita akan bisa sharing. Nanti saya mixan program pemerintah Kota Malang dengan ini untuk bisa karena saya hanya saya ini hanya 11 bulan. Saya rasa ini saya belum berbuat apa-apa untuk mereka begitu ya. Masih banyak yang harus saya lakukan. Betul itu. Baik, Sam Wahyu karena waktunya udah mepet. Sam saya kasih waktu untuk closing statement, kira-kira apa yang menarik bagi Sam Wahyu untuk disampaikan pada masyarakat Kota Malang. Silakan. Iya. Karang Alam, saya Wahyu Dayat, ya, pejabat Wali Kota Malang tahun 2023 sampai 2024, yang kemarin saya sudah mengundurkan diri, dan tentunya sebagai Karang Alam asli Wong Bareng, ya, saya ingin ke depan, mari kita bersama-sama membangun Kota Malang. Kemarin saya waktu 11 bulan, saya waktu terbatas, saya belum memberikan sesuatu yang terbaik. Walaupun sudah saya berikan sesuatu yang baik, tetapi saya rasa masih ada yang kurang. Insya Allah dalam ke depan, saya sebagai Karang Alam, sebagai Pak Boys, sahabat Boys, Nawak Boys, untuk bisa bersama-sama dengan warga Kota Malang untuk bisa menjadikan Kota Malang yang berkelas. Itu Kota Malang, Boys Ilakas. Baik, Tribuners dan pembaca Harian Surya, selesai sudah bincang-bincang kami dengan Sam Wahyu Dayat, calon Wali Kota Malang yang akan bertarung di tanggal 27 November 2024, tapi kita belum tahu siapa lawan-lawan Pak Wahyu ini yang akan ikut bertarung di kompetisi itu. Terima kasih, saya Iksan Fauzi, pamit undur diri. Wassalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.